saya Daniel Winoda. Di video ini saya mau membahas jenis-jenis sistem informasi. Begitu, langsung pada materi. Jenis-jenis sistem informasi. Nama Daniel Winoda, NIM TI 18012, jurusan Teknik Informatika. Kita masuk pada jenis informasi yang pertama, yaitu jenis sistem informasi yang pertama yaitu sistem informasi penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab menjual produk atau jasa organisasi. Pemasaran memperhatikan mengenali pelanggan produk atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan mengiklankan serta mempromosikan produk atau jasa ini. Merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sistem informasi yang kedua yaitu sistem informasi manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi ialah bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa untuk perusahaan. Sistem ini berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas produksi, penetapan sasaran produksi, pengadaan, penyimpanan, dan ketersediaan produksi, dan penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku, dan tenaga kerja yang dibutuhkan karena untuk membentuk produk akhir. Sistem informasi jenis yang ketiga yaitu sistem informasi keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan ini. Fungsi akuntansi bertanggung jawab menjaga dan mengelola catatan keuangan perusahaan, penerimaan, pembayaran, depresiasi, gajian untuk menghitung arus dana dalam perusahaan. Bagian keuangan dan akuntansi berbagi masalah yang terkait bagaimana menjaga jejak aset keuangan dan arus dari perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sistem informasi jenis yang keempat. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Sistem sumber daya manusia membantu manajemen senior mengenai kebutuhan sumber daya manusia, itu di dalamnya keahlian, tingkat pendidikan, jenis posisi, jumlah posisi, dan biaya untuk memenuhi rencana bisnis jangka panjang perusahaan. Yang kelima adalah sistem dari sudut pandang konstituen. Walaupun sudut pandang fungsional sangat berguna untuk mengerti bagaimana sistem bisnis melayani fungsi khusus, sudut pandang ini tidak memberitahu kita bagaimana sistem membantu manajemen mengelola perusahaan. Di sini kita membutuhkan sudut pandang yang memeriksa sistem dalam bentuk beragam tingkatan manajemen dan jenis keputusan yang didukungnya. Setiap tingkatan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda sesuai tanggung jawab yang berbeda, dan masing-masing dapat dilihat sebagai pilihan informasi utama. Sistem informasi selanjutnya yaitu sistem pemrosesan transaksi. Manajer operasional membutuhkan sistem yang menyimpan catatan aktivitas dasar dari transaksi organisasi seperti penjualan, penerimaan, penyimpanan kas, penggajian, keputusan, kredit, dan arus bahan baku di pabrik. Sistem pemrosesan transaksi menyediakan jenis informasi ini. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem yang terkomputerisasi yang menjalankan dan mencatat
transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis seperti memasukkan pesanan, penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Tujuan utamanya adalah untuk melacak arus transaksi yang melalui organisasi. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi yang ketujuh. Manajemen tingkat menengah membutuhkan sistem untuk membantu mengawasi, mengendalikan, dan membuat keputusan dan aktivitas administrasi. Sistem pendukung keputusan menunjang pembuatan keputusan yang tidak rutin untuk manajemen tingkat menengah. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi sebelumnya ditentukan sebelumnya. Walaupun sistem ini menggunakan informasi internal dari TPS dan SIM, sistem ini sering membawa informasi dari sumber eksternal seperti harga saham saat ini atau harga produk pesaing. Sistem ini menggunakan beragam model untuk menganalisis data atau memadatkan data dalam jumlah besar ke dalam bentuk yang pembuat keputusan dapat menganalisisnya. Sistem ini dirancang agar pengguna dapat bekerja sama dengannya secara langsung. Sistem ini secara jelas termasuk piranti lunak yang ramah pengguna. Itulah tadi jenis-jenis sistem informasi yang sudah saya bahas. Untuk itu, terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa.